pansus haji ya, pansus haji. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersu bin Arif dari Forum News Network. Tensi hubungan antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan PKB itu semakin meningkat atau boleh kita sebut juga semakin memanas ya. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Stakuf menilai tidak ada alasan yang kuat bagi DPR untuk membentuk pansus hak angket haji. Karena dalam penilaian dia itu penyelenggaraan haji kali ini berjalan dengan baik dan Yahya Stakuf itu mencurigai pembentukan pansus hak angket haji yang waktu itu sidangnya dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar itu karena Menteri Agama Yahya Khalil Qomas itu adalah adik kandungnya. Waduh, apa urusannya ini ya kok dikait-kaitkan dengan bahwa Menteri Agama itu adalah adik kandungnya. Ya, ini pasti jelas kaitannya itu antara konflik antara Menteri Agama dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ya. Padahal sebenarnya sebelum menjadi Menteri Agama itu Yakut Khalil Qomas itu sesungguhnya dia pernah jadi anggota DPR RI dari PKB. Jadi dia itu adalah mantan anak buah dari Muhaimin Iskandar. Nah, pernyataan dari Yahya Stakuf itu yang menilai bahwa itu dia menduga adanya konflik pribadi itu disampaikan setelah dia menyampaikan hasil rapat pleno PBNU yang berlangsung di Jakarta kemarin. Oke, pertama saya perlu klarifikasi ya, pansus itu kan usulannya sekjen, pansus itu usulan dan keputusannya bukan membentuk pansus, bukan. Nanti saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi ya, bukan membentuk pansus. Nah, tapi pertanyaan yang mengusulkan siapa itu nanti, itu tadi kalau kita turuti, itu bisa nggak selesai sampai nanti malam, karena semua orang ngacung dan artikulasinya sama, karena memang suasananya ya, Anda bisa pahami lah. Ketika kemudian secara kelembagaan ya PBNU diterang dengan seperti itu, tentu semuanya ingin bereaksi. Nah, yang diputuskan adalah mandat kepada Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni untuk melakukan pendalaman kepada masalah ini dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. Itu keputusannya. Ya, nah nanti seperti apa ya kita serahkan proses beliau berdua nanti kan dalam waktu tertentu akan melakukan kajian ya, yang lain bisa memberi masukan dan nanti akan ada rekomendasi yang akan dibicarakan kembali di dalam rapat PBNU berikutnya. Jadi seperti itu. Apakah mereka akan melakukan klarifikasi? Mungkin. Apakah mereka akan bertindak begini atau begitu? Ya kalau itu berupa tindakan atas nama PBNU belum. Nanti mereka akan memberi rekomendasi kepada PBNU untuk membuat langkah apa. Nah kemudian soal sanksi-sanksi ya kita belum ada kan, kalau sanksi itu kepada anggota, kalau sanksi perorangan ya. Kalau sanksi kelembagaan ya kita belum tahu apa yang mungkin bisa dilakukan nanti ya. Yang penting sekarang bahwa mandat sudah diberikan penuh kepada Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni untuk melakukan pendalaman terhadap masalah-masalah ini ya. Dan dalam proses mereka akan terus berkomunikasi khususnya dengan
Rois Am, Kiai Miftahul Akhyar, dan saya sendiri sebagai ketua umum, gitu ya. Oh, deadline tidak ada, tapi ya tidak diputuskan secara jelas, tapi semua orang termasuk beliau berdua memahami sensitivitas dan urgensi dari masalah ini, sehingga pekerjaan akan dilakukan secara intens dan cepat sudah ini. DPR dalam rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 4 Juli lalu menyepakati pembentukan Pansus Hak Angket Haji karena banyaknya persoalan dalam pelaksanaan haji 2024 dan khususnya yang mendapat sorotan tajam itu adalah pengalihan kuota haji tambahan sebanyak 8.400 untuk ONH plus gitu ya. Dalam kesepakatan DPR dengan Kementerian Agama itu kan sesungguhnya dari 20.000 kuota tambahan haji itu hanya 8% yang diberikan kepada ONH plus, sisanya itu dikhususkan untuk mengurangi antrian atau panjangnya antrian di jemaah haji reguler, karena ada yang sampai 47 tahun misalnya seperti jemaah haji dari Bantaeng di Sulawesi Selatan. Tetapi dalam pelaksanaannya kemarin itu justru Kementerian Agama itu memberikan kuota tambahan sebanyak 10.000 ke ONH plus. Ini artinya separuh dari itu, lebih dari yang disepakati. Ya, jadi yang sepakati 1.600 diberikan 10.000, jadi ada tambahan 8.400 yang ini dinilai merupakan satu pelanggaran atau penyimpangan kesepakatan antara DPR dengan Kementerian Agama. Rapat paripurna itu dipimpin oleh Muhaimin Iskandar yang sebelumnya menjadi Ketua Tim Pengawas Haji. Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui? Terima kasih. Mana tepuk tangannya? Komisi 8 paling keras tepuk tangannya. Sesuai dengan pasal 186 tata tertib, maka pembentukan panitia angket penyelenggaraan haji akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Pembentukan Pansus Haji ini membuat hubungan antara PKB dan PBNU kembali memanas. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyatakan bahwa mereka akan membentuk pansus untuk mengambil alih PKB. Alasannya ini karena dia menyimak pernyataan-pernyataan dari petinggi PKB yang dinilai sudah sangat ahistoris itu. Yang waktu itu dalih yang disampaikan oleh Saifullah Yusuf. Dalam rapat pleno yang berlangsung di Jakarta kemarin, Yahya menjelaskan bahwa PBNU itu sepakat untuk menunjuk 2 orang pengurus PBNU, 2 orang kiai ini yang kebetulan mereka ini menjadi pengurus awal dari PKB. Nah, kemudian juga ada putusan tambahan yang muncul dari permintaan para peserta pleno terkait dengan perkembangan mutakhir dalam hubungan NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi karena akhir-akhir ini ada artikulasi-artikulasi yang secara sangat frontal dan sangat tajam ya terhadap PBNU dari arah Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga menyangkut berbagai macam perkembangan mutakhir yang merupakan dinamika hubungan di antara dua entitas ini. Ya, saya harus sampaikan terus terang bahwa ada banyak komplain ada dari para peserta pleno, ya. Dan kemudian untuk mencari jalan, kami tidak ingin membuat langkah yang tergesa-gesa terkait dengan ini. Maka kemudian pleno memberikan mandat kepada 2 orang. Yang pertama adalah Kiai Anwar Iskandar
Wakil Rois Am, dan Bapak Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum, untuk mendalami masalah ini dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Ya. Kenapa dua orang ini? Karena Kiai Anwar Iskandar ini adalah di antara para as-sabiqunal awwalun dari Partai Kebangkitan Bangsa yang tersisa. Jadi generasi perintis, pendiri dan pejuang awal dari PKB yang tersisa. Dulu ada Kiai Khalil Bisri, Kiai Idris Marzuki, Kiai Mas Subadar, Kiai Abdurrahman Hudori, Kiai Warsun Munawir dan lain sebagainya, semuanya ya, Kiai Aziz Mansur, ya, semua sudah tiada. Nah, ini masih ada satu Kiai Anwar Iskandar, maka beliau kita minta untuk memimpin upaya mendalami masalah ini. Dan Pak Amin Said Husni ini adalah juga wakil Sekjen DPP PKB yang pertama dulu, ya, dan juga beliau juga adalah anggota asistensi dari tim 5 yang diberi mandat oleh PBNU waktu itu untuk mempersiapkan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Nanti kita lihat beliau berdua akan bekerja lebih lanjut dalam masalah ini dan berikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Nah, mungkin perlu saya singgung sedikit atau saya berikan penegasan sedikit tentang sebetulnya prinsip dasar dari hubungan NU dengan PKB ini apa. Ya. Ada prinsip hubungan historis, ada hubungan irisan konstituensi, ada hubungan teologis dan lain sebagainya, hubungan tradisi ya. Tapi yang paling penting prinsipnya adalah begini, bahwa NU ini tidak mungkin dianggap kongruen dengan PKB. NU dan PKB ini beda-beda. PKB itu tidak bisa NU hanya untuk PKB saja, itu tidak bisa. Seringkali saya singgung di mana-mana bahwa warga NU yang menjadi konstituen PKB itu tidak sampai 20%. Sementara yang lain-lain tersebar di berbagai partai yang lain. Nah, maka NU juga harus berpikir tentang hubungan dengan semua kekuatan politik yang ada, bukan hanya PKB. Ya, ini tidak berarti NU tidak mau berurusan dengan PKB atau NU berlepas diri dari PKB, tidak. Tapi NU tidak mau hanya mengurusi PKB saja, kira-kira begitu. Yaitu prinsip dasarnya seperti itu, tetapi bahwa kemudian ini menimbulkan semacam sentimen negatif dari sejumlah elit PKB sehingga mereka sampai menyerang PBNU dengan berbagai macam serangan yang sangat tajam. Nah, ini menjadi persoalan bagi PBNU karena ini jadi soal lembaga yang katakanlah disepelekan, direndahkan dan lain sebagainya, dan PBNU secara kelembagaan perlu mengambil sikap dan mungkin mengambil langkah-langkah terkait dengan hal ini. Yahya kembali menegaskan sikap PBNU yang menghargai pilihan politik warga NU yang sangat beragam, tidak hanya di PKB. Menurut Yahya, warga Nahdliyin itu banyak tersebar di parpol lain dan itu juga harus diurus oleh PBNU. Pertama soal PKB ya, soal PKB ini concern NU yang paling mendasar itu soal warga. Karena jelas ada banyak warga NU yang menjadi konstituen PKB. Nah, tapi juga banyak warga NU yang tersebar di
partai-partai yang lain. Maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU gitu loh. Itu yang kami tidak bisa. Ya nanti gimana warga yang ada di Golkar, PDI, Gerindra dan lain-lain itu warga NU juga, masa mau nggak kita akui, kan kita tidak bisa paksa juga mereka untuk ikut PKB gitu. Jadi NU, PKB tidak punya klaim eksklusif atas NU gitu. Itu. Nah, sehingga ya tidak bisa juga misalnya PKB menyalah-nyalahkan keputusan kelembagaan yang dibuat oleh NU. Apakah ini ada kaitannya dengan pemilu? Ya mungkin dalam persepsi mereka begitu. Tapi ya kan tidak bisa lalu NU secara kelembagaan atau PBNU secara kelembagaan dikait-kaitkan dengan itu gitu. Ya bahasa saya kalah-kalahnya sendiri kok nyalahkan orang gitu loh. Jadi ya ini silahkan saja, tapi persoalannya kan kemudian serangan ditujukan kepada lembaga. Padahal ya jelas bahwa PKB tidak punya otoritas apapun dalam pengambilan keputusan di lingkungan kelembagaan NU kan gitu. Kami punya mekanisme, kami punya macam-macam. Bukan berarti kami tidak mau ngurus PKB loh ya. Bukan berarti itu. Karena kami tahu banyak warga NU ada di sana yang memang harus kami perhatikan juga. Tapi sekali lagi ada banyak warga NU juga di tempat lain yang juga harus kami layani. Ketika ditanya apakah PBNU akan mengambil alih kembali PKB, Yahya menyatakan dia menunggu hasil kerja dua pengurus PBNU yang diminta untuk menangani masalah tersebut. Ya pertama soal PKB tadi ya yang jelas sekarang realitasnya ada masalah seperti ini. Kalau asal usulnya PKB dulu didirikan oleh struktur PBNU resmi, itu ada pakai SK tim untuk mendirikan dan lain sebagainya dulu waktu itu ya. Waktu itu resmi. Nah apakah nanti mau dikembalikan jadi organnya NU misalnya, ya kita belum tahu gitu. Soal aspirasi, soal komunikasi dan lain sebagainya toh. Ya ini masih sangat awal sekali, kita lihat nanti gitu. Nah yang penting sekarang PBNU sudah memberikan mandat kepada dua orang tadi untuk bekerja. Nah dan ini akan segera secara intensif dilakukan tugas-tugasnya. Nah kita ikuti karena ini akan sangat dinamis, ya akan sangat dinamis. Makanya kalau ditanya deadline, ya kita tidak bisa menyebut dengan pasti. Jangan-jangan besok sudah selesai masalahnya gitu. Kita ini dinamis sekali ini, urusan begini nih gitu. Tidak bisa diukur dengan jelas sejak awal. Merespon pernyataan PBNU, Wakil Ketua Komisi 8 dari PKB Marwan Dasopang menyatakan pansus itu tidak ada kaitannya dengan PBNU. Jadi kata dia ini murni masalah penyelewengan kuota haji oleh Kementerian Agama yang memberikan kuota haji 10.000 kepada 10.000 jamaah untuk ONH Plus, padahal kan kata dia ini banyak sekali jamaah yang menunggu antrian sampai puluhan tahun. Malah Marwan Dasopang menyebutnya ada yang sampai 48 tahun gitu masa tunggunya. Sementara Muhaimin melalui akun media sosialnya dia menyatakan bahwa itu murni masalah Komisi 8 DPR RI yang minta pansus. Melalui akun media sosialnya @caiminno, dia mencuit begini. Pansus angket haji berawal dari Komisi 8 yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama karena tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai. Ketertutupan Kemenak membuat Komisi 8 bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui pansus angket, terutama penggunaan visa hak jemaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antri berpuluh tahun. Jadi ini murni urusan pekerjaan Komisi 8 yang meminta pansus angket haji. Fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji, nggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham? Saya kira Caimin ini benar ya, bahwa usulan hak angket itu memang tidak hanya datang dari PKB. Jadi tidak bisa dilokalisir itu hanya masalah PKB dengan PBNU. Tapi kan sejumlah partai juga mengusulkan itu, hak angket itu.
Dan misalnya bisa kita lihat yang menyampaikan usulan hak angket itu dalam rapat paripurna itu adalah kader PDIP, yakni politisi PDIP Sely Andriani Gantina ini yang juga kemarin jadi tim pengawas haji. Nah, namun ini karena Muhaimin termasuk yang sejak awal ketika menjadi ketua tim WAS itu bersuara sangat kritis terhadap buruknya penyelenggaraan haji, ya dengan latar belakang perseteruan dia dengan dengan PBNU itu kemudian wajar kalau kemudian PBNU merasa ini ada kaitannya lah dengan konflik di antara mereka begitu. Jadi Yahya Stakuf kemudian menjadikan itu suatu persoalan menjadi persoalan pribadi bahwa ini karena dia menjadi ketua PBNU maka adiknya yang jadi Menteri Agama diusik gitu. Ya memang kalau melihat latar belakangnya Caimin dan kerasnya anggota DPR dari PKB memang sulit untuk menepis ada kecurigaan bahwa kasus ini, pansus haji ini juga didorong oleh kepentingan PBNU. Tapi kalau kemudian ini dilokalisir bahwa ini hanya persoalan antara PKB dan PBNU, saya kira juga tidak tepat karena sekali lagi hampir semua anggota DPR yang menjadi tim pengawas itu bersuara keras kecuali itu partai-partai pengusung pemerintah ya dalam hal ini seperti Golkar, PAN dan sebagainya ya yang menilai ini sangat politis dan ini pasti kita jadi paham mengapa kemudian partai-partai pengusung pemerintah itu juga menyatakan tidak sepakat dengan adanya pansus hak angket ini. Karena ini kalau diteruskan kasusnya bisa berdampak juga pada Pak Jokowi, pada Presiden Jokowi dan padahal Pak Jokowi ini kan ingin segera mengakhiri masa jabatannya gitu. Jadi kalau kemudian ini misalnya bisa dilokalisir saja ke Menteri Agama Yahya Stakuf mungkin urusannya menjadi lain. Tetapi kalau ini persoalannya hanya bisa dilokalisir pada Menteri Agama saja, Yakut Khalil Qomas, mungkin ya masalahnya bisa jadi lain. Mungkin partai-partai politik ini yang lain bisa sepakat untuk melakukan itu. Tetapi kelihatannya ini sudah ada lobby-lobby dari Menteri Agama terhadap partai-partai yang ada dalam koalisi pemerintah. Saya kira ini jadi menarik ya, karena pansus haji akhirnya dibalas dengan pansus PKB. Ini kasus lama di antara para saudara ini, antara para sepupu ini kemudian berlanjut kembali. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.